Lebih dari 2.000 dermatolog dari berbagai negara Asia memadati Bali dalam gelaran pertemuan ilmiah tahunan PIT 20 Perdoski 2025 dan First Pan Asia Conference of Dermatology yang mengusung misi globalisasi ilmu kulit. Acara ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran dokter spesialis kulit dan kelamin sebagai agen perubahan, serta menjadi langkah strategis Indonesia untuk bidding sebagai tuan rumah World Congress of Dermatology 2031. Selain menghadirkan simposium ilmiah, workshop klinis, dan malam budaya, forum ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar negara Asia dalam membangun standar bersama demi keselamatan pasien. Di tengah arus informasi yang deras dan perubahan gaya hidup masyarakat, peran dokter dermatologi, venerologi, dan estetik ini semakin strategis, tidak hanya sebagai penyedia layanan, tapi juga sebagai sumber informasi yang terpercaya. Pendidik dan pionir perubahan sosial di bidang kesehatan kulit dan kelamin. ASEAN memiliki potensi besar karena keragaman kasus, karakter kulit yang khas, dan budaya lokal yang unik. Melalui forum ini, kami ingin mendorong para spesialis dari Asia untuk saling belajar, saling memperkuat, dan tampil sebagai pemimpin dalam praktek dari keilmuan khususnya dermatologi global. Kegiatan kami mengikuti simposium ilmiah selama 3 hari dan workshop klinis. Jadi workshop ini kita adakan di Rumah Sakit Pendidikan, yaitu Rumah Sakit Universitas Udayana, dan ada pemberian penghargaan untuk Finnish TV FRDV, bakti sosial, di mana bakti sosial kita acaranya di SLB Negeri 1 Badung. Jadi serta acara Cultural Night. Di situ Cultural Night kita akan mempersilahkan semua beberapa 14 PJ itu mempersembahkan khususnya budaya yang nanti akan ditampilkan pada setiap yang mewakili cabang-cabang daerah. Kami tempatkan di Garuda Wisnu Kencana. Jadi kenapa di Garuda Wisnu? Karena kalau peserta datang ke Bali belum mendatangi Garuda Wisnu, yang belum sah jadi datang di Bali. Jadi karena Garuda Wisnu itu adalah ikon dari Pulau Bali ini. Kami berharap para peserta akan pulang dengan ilmu yang baru, semangat kolaboratif yang menyala, dan ikatan profesional yang semakin kokoh. Selamat menikmati bersamaan dan kangenat di Pulau Dewata. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai Ketua Panitia Penyelenggara. Terima kasih sekali. Mimpi besar untuk membawa Indonesia ke panggung dunia, ungkap dari Ketua Umum Perdoski, Dr. Hani Nilasari. Momentum ini akan menjadi langkah awal dalam mencalonkan diri sebagai tuan rumah World Congress of Dermatology 2031. Karena pada tahun ini berlangsung bersamaan dengan First Pan Asia Conference of Dermatology yang dihadiri oleh lebih dari 2.000 peserta. Tadi sudah disampaikan bahwa mungkin eksak numberingnya adalah 2.600-an, tapi mungkin masih bisa bertambah banyak lagi. Dan ini diikuti oleh selain partisipan dari lokal, ini juga diikuti oleh partisipan dari sekitar Asia, negara Asia dan sekitarnya. Tetapi pembicara ini sungguh luar biasa. Kami mengundang dari Amerika Serikat, kemudian dari Jepang, dari Jerman, kemudian teman-teman dari dari Jerman, kemudian dari Asia dan dari Asia ya kebanyakan. Itu semuanya sudah hadir dan kemudian siap untuk melakukan pertukaran
pertukaran keilmuan. Jadi alhamdulillah sekali bahwa kita mendapatkan kesempatan selain kita bicara teman-teman lokal kita yang bicara, tetapi juga ada teman-teman dari luar negeri yang tentunya menambah hasanah pengetahuan terkait bidang dermatologi, venerologi, dan estetika. Tadi sudah disampaikan bahwa acara ini bukan hanya sekedar simposium ilmiah, workshop, dan kemudian pertukaran pengetahuan, tetapi tentu saja ini menjadikan suatu momen di mana kita bisa berjejaring secara profesional antar negara. Dan kemudian kita juga berharap kolaborasi ke depan dan kemajuan bersama menjadi jiwa dari seluruh rangkaian kegiatan. Dan kemudian yang paling penting juga, Perdoski mempersiapkan pencalonan untuk menjadi tuan rumah World Congress of Dermatology atau Kongres Dermatologi Sedunia. Ini adalah mimpi besar kami dari bertahun-tahun sebelumnya, dan mudah-mudahan kami bisa menjadi penyelenggara di tahun 2031. Tentunya ini bukan PR yang mudah, ini perlu komitmen yang luar biasa dari seluruh pengurus, kemudian juga bantuan dari seluruh Perdoski cabang dan juga kelompok studi yang menjadi bagian dari Perdoski. Nanti pada saat World Congress itu akan dihadiri oleh lebih dari 20.000 dermatologis dari seluruh dunia. Jadi ini adalah mimpi besar yang harus kita wujudkan bersama. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, pembicara, dan mitra yang telah menyukseskan acara ini. Tentunya harapannya adalah dengan kuatnya sinergi akan membawa dermatologi Asia, khususnya Indonesia ini, ke panggung dunia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan. Indonesia sudah waktunya speak up, go internasional pada level internasional supaya lebih diakui, dan secara tidak langsung juga misi saya sebagai usaha ini adalah memperkenalkan dermatologi Asia untuk kancah internasional, sehingga dermatologi Asia lebih, orang-orang dermatologi from Indonesia itu keilmuannya lebih berkembang dengan memberi keilmuan, dan pada suatu titik kemudian pelayanan kepada masyarakat itu juga skalanya standarnya internasional. Itu tujuan kita sebenarnya, ASEAN Academy Dermatologi. Jadi sekali saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Ketut Partani yang luar biasa mengadakan acara ini. Ya memang ini saintifikasi daripada dermatologi dan estetika, dan kemudian juga Dr. Hani yang mendorong terus acara internasional. Minggu lalu kita ngadakan internasional Kusta di sebelah, gedung sebelah. Jadi itu juga delegasinya luar biasa, dari internasional 1.000 delegasi dari luar datang ke gedung Pecatu 2 ya beliau. Ya. Pecatu 2 karena Kusta kan nggak begitu banyak. Dan sekarang dermatologi, venerologi, estetika yang lebih broad, jadi lebih besar lagi. Dan keilmuannya lebih banyak, ya, pamerannya lebih ramai. Tapi bukan pameran, keilmuannya nanti yang kita kembangkan terus, dan banyak pembicara dari luar datang ke sini, kemudian pembicara dari Indonesia juga tidak kurang untuk kemudian berbicara di forum ini. Jadi ini tujuannya kita untuk mensaintifikasi, membuat ilmiah keilmuan dermatovenerologi, dan ini yang kita harapkan. Nah, kita menjangkar, ya, membuat anchor kepada anggota Perdoski kita di Indonesia untuk juga speak up pada level internasional, dan sekarang difasilitasi di Bali saat ini, Asia. Dan yang kedua tentunya pada dalam untuk meningkatkan keilmuan juga kita butuh organisasi. Organisasinya kita bentuk sekarang di Bali. Bali itu milestone untuk pembentukan organisasi namanya ASEAN League Dermatologi. Nah, ini nominasi presidennya kita teman kita ya. Teman kita Profesor dari Stephen Coba. Jadi beliau yang menginisiasi, beliau menginisiasi level Asia harus, karena selama ini badannya tidak ada, Asia juga harus diangkat, ya, harus diangkat pada level dunia. Kalau kita bersama-sama lebih bagus. Dan bersama-sama itu organisasi Asia yang kita minta. Nah ini kepentingannya beliau nanti di sini sih. Jadi dia mengorganisasi karena well known pada seluruh dunia, kita tarik ke Indonesia. Saya dulu diangkat oleh Presiden Adi oleh beliau juga. Nanti sebentar lagi diganti. Tapi intinya adalah bahwa ini adalah untuk saintifikasi.
namanya ilmu bersifat objektif dan tentunya bukan subjektif dan juga tidak bias terhadap kepentingan apapun juga, termasuk di dalamnya kepentingan ekonomi. Ini ilmu sekali lagi. Jadi ini yang kita tekankan dalam acara annual meeting dan juga sekaligus pembentukan organisasi PAN-ASIA. Tapi untuk organisasi PAN-ASIA nanti biar beliau yang bicara urgensinya kemana. Is on regional, we focus on technical cooperation. So we have actually done regional consensus. Okay? This sort of tells you what is the professional standards that is set across initially ASEAN region. We have the mutual recognition agreement, which our work has been tandem with that. When we have done consensus, that is general agreement on what we do for atopic dermatitis, for allergies, urticaria, for lupus, and then this building, this building will do on hair, loss hair loss, okay? Because those are areas where patients need to be guided and also professionals. This is what we do, because we have no power to tell individual governments what to do. Wakemedia Gatra Dewata melaporkan.